Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh siswa-siswi SMA Muhammadiyah 2 Surakarta dan seluruh siswa-siswi yang juga ikut belajar bersama Pak Yai. Hari ini kesempatan ini kita akan melanjutkan yaitu tentang penyelesaian limit fungsi tak hingga. Kalau kemarin kita menggunakan cara yang panjang atau cara yang seharusnya dengan pembagian, dengan juga pengalian sekawan dan sebagainya. Nah, kemudian nanti kita juga akan menggunakan cara cepatnya ya. Ini akan saya ajarkan bagaimana cara cepat untuk penyelesaian limit fungsi tak hingga. Nah, ini kenapa dulu kemarin saya ajarkan dulu yang cara panjangnya supaya paham kenapa kok bisa menggunakan cara cepat ini. Tentunya kan cara cepat itu kan berdasarkan ini ya, beberapa cara yang panjang itu kemudian dicari polanya, ternyata dapat dirumuskan bahwa setiap pola yang seperti ini penyelesaiannya yang lebih cepat adalah seperti ini. Jadi supaya paham dulu ya kenapa kok bisa menggunakan cara cepat ini. Jadi yang cara panjang saya ajarkan dulu. Nah, sekarang kita mulai ya untuk menggunakan cara cepat pada limit fungsi tak hingga ya. Tadi nanti kita mengerjakan limit fungsi itu sangat cepat sekali ya, karena kita menggunakan cara pintasnya. Nah, yang pertama untuk bentuk ya, nanti untuk bentuk limit fungsi yang nanti jawabannya itu tak hingga per tak hingga. Tak hingga per tak hingga ada per, berarti nanti kita akan menyelesaikan limit fungsi bentuk perbandingan atau ini ya. Nah, ini seperti ini nanti bentuknya limit X mendekati tak hingga dari fx per gx ya. Nah, nanti yang bentuknya seperti ini, cara cepatnya seperti apa? Nah, ini kita bentuk ya polanya. Kalau ada fx misal a0x pangkat n, terus nanti ini n pangkat 1. Nah, ini semakin pangkatnya semakin lama semakin kurang ya. Yang bawah juga ya, nanti mn1, terus yang terakhir tidak ada pangkatnya. Nah, di sini ketika nanti bentuknya nanti pangkatnya atas itu sama dengan pangkatnya bawah, atau pangkat tertinggi atas itu sama dengan pangkat tertinggi bawah, penyelesaiannya seperti apa? Nah, ini sebagai contoh. Nanti penyelesaiannya adalah yang ini, konstanta depan yang atas ya dibagi konstanta depan yang bawah. Nah, ini syaratnya adalah pangkat tertinggi atas itu sama dengan pangkat tertinggi bawah. Maka penyelesaiannya nanti cukup diambil ini aja ya, A0 sama per B0. Nah, misal sebagai contoh ini, dilihat pangkat tertinggi dari semua ini adalah 5, sedangkan pangkat atas dan juga pangkat bawah itu pangkat tertingginya sama-sama 5. Berarti nanti penyelesaiannya adalah 2 per 6. Nah, ini cukup gitu aja ya, 2 per 6. Jadi kita tinggal ambil pangkat tertinggi konstanta dari pangkat tertinggi atas per konstanta dari pangkat tertinggi yang bawah ya. Nah, ini karena ini syaratnya ini harus sama. Kalau tidak sama tidak boleh ya. Intinya yang paling atas ini harus sama pangkat tertingginya dengan bawah. Nah, ini sama-sama pangkat tertinggi 5, maka kita ambil 2 per 6. Nah, ini kita bisa sederhanakan menjadi 1 per 3. Kemudian yang bentuk lain, nah ini misal ini diacak ya ini. Nah, kita harus teliti di sini, jangan langsung dilihat ini, oh kok yang paling depan ini. Nah, jangan, tapi dilihat dulu semuanya. Yang atas ini paling tinggi berapa pangkatnya? 5. Yang bawah paling tinggi juga 5. Nah, berarti kita nanti ambil yang pangkat tertinggi atas ini dengan pangkat yang tinggi bawah ini ya. Pangkatnya kan sama ya, ini pangkatnya sama, maka nanti tinggal diambil konstanta depannya. Kalau tidak ada itu berarti 1 ya di sini, 1 per min 2. Nah, ini 1 per min 2. Nah, jangan terkecoh langsung nanti diambil yang paling depan di sini, karena harus dilihat yang paling tinggi atas dan juga yang paling tinggi yang bawah. Nah, letaknya itu bisa diletakkan di mana saja, yang penting dilihat paling pangkat tertingginya di mana ya. Jangan sampai harus teliti di sini. Maka diambil ini 1 per min 2. Yang sederhanakan, nah ini menjadi min 1 per 2.
Kemudian untuk bentuk kedua, nah ini bentuk kedua nanti kalau pangkat tertinggi atas itu lebih kecil daripada pangkat tertinggi bawah, nanti jawabannya adalah 0 ya. Nah, sebagai contoh ini semisal, nah ini pangkat tertinggi atas berapa? 10, pangkat tertinggi bawah 12. Nah, atas dan bawah pangkat tertingginya besar yang bawah, atau N kurang dari M, karena tinggi yang bawah maka jawabannya 0 gitu aja ya. Karena tinggi yang bawah maka jawabannya 0. Nah, ini juga ya, ini karena ini juga pangkat tertingginya 8, yang bawah itu 12, maka pangkat tertingginya besar yang bawah, maka jawabannya juga 0. Itu mudah ya, cepat itu. Yang bentuk ketiga, nah nanti ketika pangkat tertingginya atas itu lebih besar daripada pangkat tertinggi bawah. Nah ini pangkat tertinggi atasnya 7, pangkat tertinggi yang bawahnya adalah 6 ya, 6, maka jawabannya nanti tak hingga, tergantung nanti depannya ini apa. Kalau depannya ini positif berarti positif tak hingga, kalau depannya yang besar ini adalah negatif maka nanti min tak hingga gitu. Nah, contoh kedua ini juga pangkat tertinggi atas dengan pangkat tertinggi bawah itu besar yang pangkat tinggi atas, karena pangkat tertinggi atas itu pangkat 5, yang bawah pangkat 4, berarti jawabannya juga tak hingga. Itu mudah ya. Kemudian bentuk kedua ya, bentuk kedua ini yang nanti jawabannya tak hingga, min tak hingga. Nah, biasanya nanti bentuknya adalah bentuk akar seperti ini ya, dengan urut-urutan seperti ini. Limit X mendekati tak hingga dari akar AX kuadrat plus BX plus C dikurangi akar dari PX kuadrat ditambah BX plus R. Nah, ini urutannya harus P A B C P Q R, dan sini ini harus min atau dikurang ya, ini harus dikurang, dan urutannya adalah kuadrat X terus tidak ada X-nya. Nah, ini urutannya seperti ini bentuk umumnya. Nanti kalau bentuknya belum seperti ini ya nanti kita sesuaikan ya nanti. Nah, sebagai contoh, nah yang bentuk pertama nanti kalau bentuknya seperti ini, kemudian nanti ketika A dan P itu sama, nah ini berarti yang depannya X kuadrat yang depan dengan X kuadrat yang belakang ini sama. Nah, ini kalau A sama dengan P dengan bentuk atau pola yang seperti ini, nanti kita penyelesaiannya cukup dengan B min Q per 2 akar A. B min Q per 2 akar A ya ini. Nah, sebagai contoh ini ya. Nah, ini limit, nah ini diperhatikan ya, bentuknya sudah sesuai ya, akar dikurangi akar. Kemudian yang ininya sama ya, depannya X kuadrat ini sama-sama 4, ini sebagai A dan P nya. Nah, ini sebagai B, C, ini P, Q, R ya, P, Q, R. Kemudian kalau ini sama berarti kan A sama dengan P, maka kita gunakan rumus ini, B min Q per 2 akar A ya. B min Q per 2 akar A berarti nanti B nya berapa, min 3 dikurangi Q nya berapa, min 5 ya, per 2 akar A nya 4 tadi. Nah, ini dan tinggal kita operasikan saja. Nah, ini min 3 min nanti plus 5 berarti 2. Nah, ini 2 akar 4 berapa? 2, berarti 2 kali 2 4 atau 1 per 2. Nah, itu mudah ya, daripada nanti kita menggunakan apa namanya perkalian sekawan, itu akan sangat panjang tentunya, atau menggunakan pangkat tertinggi juga bisa, tapi juga tetap panjang. Yang bentuk kedua ya, ini ketika nanti A itu lebih besar daripada P, berarti yang depan ini lebih besar daripada yang belakang ini, nanti jawabannya tak hingga ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini pangkat ini kan X kuadratnya ini ya.
depannya 4, yang X kuadrat yang belakang itu depannya atau konstantanya 3. Nah ini karena depan besar yang depan, nah ini konstanta yang depan, maka jawabannya tak 3. Nah ini tidak usah dihiraukan yang lainnya karena ini pangkat X pangkat 2 nya konstantanya ini 4, ini 3 atau besar yang depan, maka jawabannya tak 3. Yang bentuk ketiga, nah ini kalau yang A itu kurang dari B atau yang besar yang depan, nah ini yang depan ini lebih kecil daripada yang belakang ini, maka jawabannya nanti min tak hingga dengan bentuk apapun ya. Tapi harus formatnya seperti ini tadi ya. Harus A, B, C, P, Q, R dengan akar dan dikurangi ya. Kemudian gimana kalau bentuknya seperti ini? Kan tadi formatnya itu adalah akar dikurangi akar, sedangkan yang sini tidak akar ya, dan ini juga tidak kurang. Maka kita harus mengubahnya dulu menjadi bentuk min akar. Caranya gimana? Nah ini diperhatikan. Nah, misal ini, berarti yang pertama kita lakukan adalah mengubah dari min menjadi plus. Berarti kita bisa ini kita ubah menjadi min, berarti yang dalamnya ini nanti kita kalikan min 1. Kalau min dikali min kan jadi plus, jadi kita tidak mengubah nilai ya. Nah ini tandanya jadi min, yang di dalam kurung ini tandanya kita ubah semua ya. Ini yang tadinya plus jadi min, yang tadinya min jadi plus 1. Nah ini kita ubah seperti ini. Kemudian supaya tidak mengubah nilai, kita bisa memberikan akar di sini, kemudian kita kuadratkan ya ini. Kalau akar kuadrat itu kan berarti tetap ya. Kalau 2 akar kuadrat berarti kan tetap 2. 3 akar kuadrat jadi tetap 3 dan seterusnya ya. Nah maka ini tidak mengubah nilai dari yang di dalam kurung ini, maka boleh dilakukan. Nah kemudian udah ini, kemudian kalau ada kuadrat, nah ini bentuknya belum P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat kan belum. Nah nanti kita ubah dulu. Kalau ada ini ya dalam kurung ini dikuadratkan, berarti nanti kita tulis 2 kali seperti ini dikalikan ya dengan yang sama, min 2x plus 1 dikali min 2x plus 1. Nah kalau ada perkalian seperti ini, berarti kita kan harus pelangi ya ini. Nah nanti kita pelangikan jadi min 2x kali min 2x 4x kuadrat, ini ke sana menjadi min 2x kali 1 berarti min 2x. Kemudian yang ini 1 ya, 1 dikalikan min 2x berarti min 2x, 1 dikali 1 1 ya. Nah ini bisa kita operasikan, yang lainnya tetap kita operasikan menjadi min 4x ya. Nah udah, ini kan bentuknya sudah ABC di akar dari ABC dikurangi akar dari PQR, sudah ya, sudah lengkap semua. Berarti kita tinggal melakukan menggunakan rumus tadi ya, B min Q. Nah ini juga sama, maka kita gunakan B min Q per 2 akar A. Nah ini B nya tadi 3, Q nya min 4, nah ini Q nya min 4 per 2 A nya 4, jadi 2 akar 4. Ini kita operasikan, min jadi plus, kemudian ini akar 4 jadi 2, kita operasikan lagi 7 per 4. Nah seperti itu caranya ya. Jadi itu tadi urutannya, yang pertama tandanya diubah dulu dari plus menjadi min. Kalau sudah kemudian ini dibuat menjadi bentuk akar. Kalau diberi akar maka harus dikuadratkan supaya tidak mengubah nilai ya. Nah kalau sudah, kemudian yang dikuadratkan tadi kita jabarkan menjadi bentuk P kuadrat plus Q kuadrat plus Qx plus 1. Nah sebenarnya itu. Nah itu tadi cara untuk penyelesaian limit fungsi tak hingga dengan cara cepatnya, cukup mudah dan juga
nanti juga sangat membantu untuk penyelesaian soal-soal tes tentunya. Nah, semoga bermanfaat untuk video ini, dan untuk melatih lagi silahkan dipelajari lagi atau mungkin banyak latihan lagi dari buku-buku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.